Halo Rebanas yang budiman, nah bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa berlama lagi, mari kita ke ceritanya. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dibuka dengan konfirmasi kalau Wenwu adalah panglima perang kuat dan bejat selama berabad-abad. Adegan pembuka memperlihatkan dia menggunakan Ten Rings untuk mengambil alih pasukan lain nyaris hanya sendirian. Tidak diketahui secara pasti kapan perang itu terjadi, namun masa Wenwu membangun organisasi The Ten Rings mulai dari sana. Cincin atau gelang yang dipakai di pergelangan tangannya memberi Wenwu hidup abadi selama dia memakainya. Dengan kekuatan Ten Ring yang dia milikinya, dari waktu ke waktu Wenwu terus berhasil menjajah dan menguasai wilayah bersama pasukannya dengan sangat mudah. Kemudian menjadi penguasa organisasi dan Ten Rings pun menjadi terkenal. Since berpindah ke tahun 1996, di mana zaman telah mengalami kemajuan, sementara The Ten Rings masih eksis menjadi organisasi yang kuat dan ditakuti dengan kemasan yang lebih modern. Tampak Wenwu masih memimpin organisasi itu. Suatu hari Wenwu berencana mencari sebuah desa tersembunyi yang di tanah lalu. Dengan mitos dan sihir yang kuno yang orang di sana berlatih bela diri dengan gaya dewa. Dia pun bergegas bersama pasukannya menentukan lokasi yang akan dituju. Saat mendekati lokasi, mereka pun tersesat melewati rimbunan hutan bambu yang secara tiba-tiba bergerak begitu cepat. Dan ternyata itu adalah jurang curam dan tebing tinggi. Semua pasukan Wenwu di dalam mobil terprosok ke dalam jurang, sementara Wenwu terpental tersangkut di atas batu dan dia selamat. Wenwu kemudian menelusuri hutan bambu itu. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yang Li, penguasa tempat itu. Ternyata tempat itu adalah tanah lalu lokasi desa yang dicari Wenwu. Yang Li memiliki kesaktian Tai Chi tingkat tinggi dan mereka pun beradu kekuatan. Keduanya sama-sama kuat dan hebat. Saat bertarung inilah keduanya timbul benih-benih suka dan cinta. Dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Yang Li. Singkat cerita, Wenwu dan Yang Li akhirnya menikah dan mempunyai anak Shang-Chi dan Xialing. Sewaktu kecil, Shang-Chi bertanya kepada ibunya bagaimana dulu ibunya bisa mengalahkan ayahnya. Lalu ibunya memberi Shang-Chi sebuah liontin berwarna hijau. Ibunya berpesan agar menjaga liontin itu hingga nanti dewasa. Since berpindah, Shang-Chi yang sudah dewasa, nampak dia bangun tidur karena dikagetkan oleh suara alarm. Dia pun memulai berolahraga dan siap-siap pergi bekerja. Shang-Chi dewasa sudah tidak bersama orang tuanya. Ia melarikan diri dari ayahnya karena tidak sejalan dengan perilaku organisasi Ten Ring yang sangat jahat. Shang-Chi telah berpindah ke kota San Francisco. Ia menjadi bertugas valet di Hotel Fairmont. Shang-Chi berganti nama menjadi Shao. Ia menjalani hidup di kota modern bersama teman akrabnya bernama Katie. Ia juga bekerja sebagai petugas hotel yang tidak tahu masa lalu Shang-Chi. Suatu hari ada customer yang menggunakan BMW merah. Kunci dilempar ke Shang-Chi untuk memarkirkannya. Namun Katie merebutnya dan ingin mencoba mengendari mobil itu. Shang-Chi ikut bersama Katie mencoba naik mobil. Dari sini terlihat kalau Katie sangat mahir sekali mengendarai mobil. Dia menyetir dengan begitu kencang sampai Shang-Chi teriak ketakutan. Itulah salah satu keakraban mereka. Keakraban mereka tampak ketika juga makan bersama dan berkaraoke. Kadang Shang-Chi juga menjemput Katie ke rumahnya dan akrab dengan ibu Katie. Pada suatu hari, Shang-Chi dan Katie ingin berjalan-jalan. Karena mereka tidak memiliki mobil, mereka pun naik bus. Di bus ada pasukan khusus yang diutus oleh organisasi Ten Ring untuk merebut leontin pemberian mendiang ibunya. Tentunya Shang-Chi dan Katie tidak mengenal mereka. Shang-Chi tentu tidak mau dan Katie membela Shang-Chi dan memarahi orang-orang itu. Awalnya Shang-Chi diam saja dan berpura-pura menjadi orang yang tidak bisa bertarung. Saat Katie marah, salah satu kelompok Ten Ring memukul dan mendorong wajah dan kepala Katie sehingga tercungkal. Secara leprek amarah Shang-Chi keluar sehingga melawan.
Katie minta penjelasan Shang-Chi siapa dia sebenarnya. Shang-Chi pun tidak menjelaskan, bahkan dia mengatakan harus pergi dan meninggalkannya. Katie pun sangat marah. Untuk meredam amarah Katie, Shang-Chi menjelaskan dia harus menemui saudara kandungnya, Jialing, dan ayahnya yang merupakan ketua organisasi The Ten Ring. Dia akan melawan ayahnya sendiri. Mendengar ucapan Shang-Chi, ia pun khawatir terhadap keselamatan Shang-Chi. Dan Katie memutuskan ikut bersama Shang-Chi karena dia adalah sahabat karibnya. Shang-Chi pun melarang, namun Katie bersikukuh ikut bersama Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi kembali melihat masa lalunya pada usia 7 tahun setelah ibunya tewas dibunuh oleh musuh Wenwu Iron Gang. Wenwu meminta Shang-Chi menjalani pelatihan brutal dalam seni bela diri. Ketika Shang-Chi berusia 14 tahun, Wenwu mengirimkannya untuk membunuh pemimpin geng besi itu. Kejadian itu membuat Shang-Chi trauma dan dia melarikan diri. Di sisi lain, adik Shang-Chi, Jialing, diam-diam berlatih sendiri meniru pelatihan yang dilakukan oleh Shang-Chi. Setelah sampai di kota Macau, Shang-Chi dan Katie menuju ke tempat Jialing yang tertera di kartu pos yang dikirimkan ke Shang-Chi. Sampai di lokasi yang dituju, dia ditemui oleh seorang laki-laki yang ternyata sudah tahu Shang-Chi dari video viral dalam pertarungan Shang-Chi ketika waktu dalam bus. Lalu Shang-Chi dan Katie diajak jalan-jalan di tempat itu. Di tempat itu banyak sekali pertarungan mematikan dan tempat taruhan mencari uang. Di panggung besar terlihat Shang-Chi melihat pertarungan antara Abomination dan Wong. Shang-Chi pun ditantang pertarungan di panggung besar itu. Ia pun menyanggupinya dan bertarung, dan ternyata lawan tarung yang muncul adalah adiknya sendiri, Jialing, yang ingin dia temui. Shang-Chi berusaha memperingatkan saudaranya dan tidak mau melukainya. Saudaranya memiliki kalung yang sama dengan Shang-Chi. Dan akhirnya pertarungan diakhiri karena saudaranya mengingat kenangan masa lalu bersama Shang-Chi. Usai pertarungan tersebut, Shang-Chi ditemani Katie menemui Jialing, mengajak berbicara permasalahan orang tuanya, Ten Ring, serta petunjuk kemunculan naga. Saat mereka mengobrol di tempat, mereka diserang oleh kelompok Ten Ring. Ya, itu adalah anak buah dari ayah mereka. Shang-Chi pun berusaha kabur bersama Katie melewati gedung-gedung yang tinggi di antara puing-puing bambu bangunan. Dan terjadilah pertarungan dan kejar-kejaran. Shang-Chi berusaha mengejar pimpinan pasukan yang mengambil liontin Jialing dan hendak melarikan diri. Dengan melompat dari gedung menuju helikopter, terjadilah pertarungan dengan pelatih Shang-Chi sendiri, Death Dealer. Shang-Chi pun ditangkap dan pulang ke markas Ten Ring dengan menggunakan helikopter. Mereka tiba di markas Ten Ring dan diperkenalkan kepada pasukan bahwa Shang-Chi dan Jialing adalah anaknya sendiri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus di part 2 di channel Layar Kece. Terima kasih dan sampai jumpa.